Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Eka Putri Cahyani dengan NIM 25980030035. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemaparan materi saya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konservasi di SD Negeri Ungaran 05. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari topik yang saya ambil. Dewasa ini, kehidupan semakin terhubung dan berubah dengan cepat. Konservasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi pendidikan berkelanjutan. Dengan memahami betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati secara bijak, pendidikan berkelanjutan mampu mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Konservasi lingkungan dan teknologi menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai keberlanjutan sebagai titik awal dalam memahami bagaimana pendidikan berkelanjutan dapat menjadi landasan untuk pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mekanisme proses penerapan nilai-nilai konservasi melalui proyek menanam sayur di SDN Ungaran 05. Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana mekanisme proses penerapan nilai-nilai konservasi melalui proyek daur ulang kreatif di SDN Ungaran 05. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, untuk tujuannya yakni untuk mengetahui mekanisme proses penerapan nilai-nilai konservasi melalui proyek menanam sayur di SDN Ungaran 05. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme proses penerapan nilai-nilai konservasi melalui proyek daur ulang kreatif di SDN Ungaran 05. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan strategi penerapan pendidikan konservasi. Strategi pertama yang dapat diterapkan yakni integrasi dalam kurikulum. Dalam konteks kurikulum nasional, pembelajaran di tingkat dasar menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seimbang. Oleh karena itu, pendidikan konservasi dapat dimasukkan secara tematik maupun interdisipliner ke dalam berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam atau IPA, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Strategi yang kedua yaitu pengembangan budaya sekolah berwawasan lingkungan. Di sekolah dasar, budaya ini dikembangkan secara bertahap melalui pembiasaan dan pengalaman langsung dalam kegiatan keseharian siswa. Pembentukan budaya yang berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga melalui keteladanan dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh semua pihak. Strategi yang ketiga bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek lingkungan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sarana efektif dalam menyampaikan nilai-nilai konservasi secara praktis, menyenangkan, dan kontekstual. Selain kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah lingkungan, perencanaan solusi, hingga pelaksanaan aksi nyata, contohnya pembuatan ekobrik, pengelolaan bank sampah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan urgensi pendidikan konservasi di sekolah dasar. Pendidikan konservasi pada anak usia dini dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan kecenderungan perilaku merusak lingkungan. Pendidikan konservasi dapat menjadi media konkret untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesederhanaan pada siswa. Urgensi pendidikan konservasi juga semakin diperkuat oleh kondisi lingkungan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Pembahasan yang kelima yaitu peran pendidikan konservasi dalam lingkup SDGs. Pendidikan konservasi berperan dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menyediakan pemahaman yang luas mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan. Pendidikan berbasis konservasi memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan nilai-nilai budaya lokal. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari masalah yang saya rumuskan tadi. Terkait dengan penerapan nilai-nilai konservasi di SDN Ungaran 05, saya melalui dua program utama. Yang pertama adalah proyek menanam sayur dan yang kedua adalah proyek daur ulang kreatif.
Program yang pertama terkait dengan proyek menanam sayur. Untuk tujuan dari program itu sendiri antara lain menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, melatih tanggung jawab dan kerjasama, mengenalkan proses pertumbuhan tanaman secara langsung, membiasakan hidup sehat melalui konsumsi sayur. Untuk peserta kegiatannya merupakan seluruh murid dari kelas 4, 5, dan 6, dan lokasi pelaksanaannya berada di Rembel, Ungaran. Dalam pelaksanaan proyek menanam sayur, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, pemberian pengarahan oleh guru, kemudian pembagian kelompok, lalu menyiapkan media tanam, selanjutnya menanam bibit sayur, lalu menyiram tanaman, memberi label tanaman, kemudian melakukan perawatan dan refleksi bersama. Hasil dan nilai konservasi dari proyek menanam sayur ini, untuk hasil yang dicapai, siswa memahami proses budidaya sayuran, kemudian siswa lebih peduli terhadap lingkungan, meningkatnya sikap tanggung jawab dan disiplin, terbentuk kerjasama antar siswa. Kemudian untuk nilai konservasi yang berkembang antara lain nilai peduli lingkungan, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Untuk program yang kedua adalah proyek daur ulang kreatif. Untuk tujuannya dari program ini adalah menumbuhkan kepedulian lingkungan, kemudian melatih kreativitas siswa, mengenalkan pengelolaan sampah, membiasakan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle, melatih tanggung jawab dan kerjasama. Untuk pesertanya itu dari siswa kelas 4 dan 5. Kemudian lokasinya berada di SD Negeri Ungaran 05. Dalam pelaksanaan proyek daur ulang kreatif ini ada beberapa kegiatan. Tahapan yang pertama adalah persiapan, kemudian tahapan yang kedua pelaksanaan, selanjutnya monitoring dan evaluasi, yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Untuk pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua. Pada kelas 4 mengelola sampah organik, kemudian yang kelas 5 adalah mengelola sampah non-organik. Hasil yang dicapai dari proyek daur ulang kreatif ini antara lain siswa mampu menghasilkan karya kreatif dari barang bekas, kemudian siswa memahami konsep reduce, reuse, dan recycle, meningkatnya kreativitas dan keterampilan siswa, lalu tumbuh kesadaran menjaga lingkungan sekitar. Untuk nilai konservasi yang berkembang antara lain peduli lingkungan, nilai kreativitas, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Sekian tadi adalah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.